membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 7. Karena itu, maka Ki Buyut pun kemudian keluar dari ruang dalam bersama Kumbara menemui anak-anak muda yang sudah menunggunya di pendapa. Meskipun demikian Ki Buyut itu pun berkata, "Aku menjadi berdebar-debar karena kunjungan kalian. Kalian jarang sekali datang kemari. Tiba-tiba saja kalian datang bersama-sama beberapa orang." Anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian mereka seperti berjanji memandang Jeliteng yang termangu-mangu. "Ayo, siapakah yang akan menjadi pembicara dari kalian?" Ki Buyut mendesak sambil tersenyum. Jelitenglah yang kemudian beringsut setapak. Dipandanginya Ki Buyut yang tua itu sejenak. Kemudian katanya, "Ki Buyut, mungkin kami telah mengejutkan Ki Buyut. Biasanya kami tidak pernah datang bersama-sama, atau bahkan jarang sekali datang menghadap Ki Buyut." Ya, katakan, apa keperluanmu? Aku tahu, bahwa kalian tentu mempunyai kepentingan sehingga kalian memerlukan datang kepadaku." "Ya Ki Buyut," Jeliteng beringsut lagi, "sebenarnya lah bahwa aku telah menemukan dua orang perantau di lereng bukit itu." "Menemukan?" bertanya Ki Buyut. "Ya Ki Buyut, maksudku, saat aku mencari kayu, aku telah bertemu dengan dua orang perantau yang barangkali dalam keadaan sulit di lereng bukit yang berhutan itu." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Katakan tentang mereka berdua." Jeliteng pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanti dan Swasti seperti yang dikatakannya kepada anak-anak muda yang mengikutinya. Seperti kepada anak-anak muda itu ia pun telah berhasil menumbuhkan perasaan iba pada Ki Buyut Lumban Wetan. Sambil mengangguk-angguk Ki Buyut berkata, "Sudah sewajarnya kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Hei, kenapa mereka tidak mau menuju ke padukuhan? Kenapa mereka berdua justru memilih untuk berada di hutan di lereng bukit itu?" Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia menjawab, "Itulah anehnya Ki Buyut. Ketika aku tanyakan kepada mereka, orang tua itu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyusahkan kita di sini. Dan menilik kata-katanya, mereka pun sebenarnya takut dicurigai." Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Baiklah Jeliteng. Jika mereka memang berkeras ingin tinggal di lereng bukit itu, sudah barang tentu, aku tidak berkeberatan. Jika kau ingin membantu, itu adalah perbuatan yang baik. Mungkin kau dapat meminjami alat-alat untuk keperluannya, atau bahkan kau dan beberapa kawan-kawanmu dapat membantu membuat sebuah gubuk kecil. Tetapi sebaiknya kau memperingatkan, bahwa di hutan itu terdapat beberapa ekor harimau yang mungkin dapat membahayakan mereka." "Aku sudah mencoba memperingatkan mereka Ki Buyut. Tetapi nampaknya keduanya pandai memanjat, sehingga mereka menganggap bahwa harimau itu akan dapat dihindarinya. Selebihnya mereka menganggap bahwa harimau tidak akan menerkam seseorang jika tidak terpaksa sekali." Ki Buyut mengangguk-angguk ketika ia mendengar Jeliteng mengulangi ceritanya tentang seekor harimau yang terasing dari lingkungannya seperti yang dikatakannya kepada kawan-kawan. Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Adalah menjadi kewajibanmu Jeliteng, untuk membantunya sebagaimana seharusnya dilakukan bagi sesama." "Kami sudah siap Ki Buyut," berkata Jeliteng. "Jika Ki Buyut sudah mengizinkan, maka kami tidak akan ragu-ragu lagi." "Aku ikut bersamamu Jeliteng." Tiba-tiba saja Kumbara memotong pembicaraan itu. Jeliteng mengerutkan keningnya, seolah-olah ia tidak percaya pada pendengarannya. Namun Kumbara mengulangi, "Aku akan ikut serta membantu orang tua itu. Mungkin ia memerlukan alat-alat, mungkin keperluan yang lain. Tetapi mungkin juga pangan." Selagi Jeliteng termangu-mangu, terdengar Ki Buyut berkata, "Biarlah ia ikut serta Jeliteng." "Apa anehnya? Nampaknya kau menjadi heran. Bukankah kau kenal Kumbara sehari-hari seperti kau mengenal kawan-kawanmu yang lain?" Ya, Ki Buyut. Tetapi kedua orang itu hanyalah dua orang perantau. Biar kami sajalah yang membantunya. Kumbara tidak perlu ikut serta bersama kami. Ia mempunyai pekerjaan yang barangkali jauh lebih penting dari dua orang perantau itu." "Apakah yang harus aku kerjakan? Bukankah pekerjaanku tidak banyak berbeda dengan pekerjaanmu? Menggarap sawah, memelihara ternak dan sekali-kali duduk di gardu perondan," sahut Kumbara. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika demikian, baiklah. Tentu kedua orang itu akan sangat berterima kasih."
Apalagi bahwa putra Ki Buyut sendiri telah bersedia membantunya mempersiapkan sebuah gubuk kecil. Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi Jeliteng, aku masih menyarankan, agar kau menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon. Kakang Buyut di Lumban Kulon pun perlu mengerti. Bukankah kau tahu, bahwa bukit itu terletak di ujung padukuhan kami, sehingga bukit itu tidak terletak di daerah Lumban Wetan, tetapi juga tidak di daerah Lumban Kulon seluruhnya. Kami tidak pernah membicarakan, siapakah yang berhak mengurusi bukit berhutan yang tidak menghasilkan apa-apa itu, seperti kami juga tidak pernah berbicara tentang bukit gundul yang gersang tanpa dapat memberikan apa-apa kepada padukuhan kami. Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, ya Ki Buyut. Aku pun sudah memikirkan kemungkinan itu. Aku akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk mengatakan maksud kami membantu orang tua dan anak gadisnya itu. Aku kira Kakang Buyut di Lumban Kulon juga tidak akan berkeberatan. Orang tua dan anak gadisnya itu sama sekali tidak akan mengganggu padukuhan Lumban Wetan maupun Lumban Kulon seperti yang diharapkannya sendiri. Ya Ki Buyut, orang tua itu memang tidak ingin mempersulit keadaan kita yang tidak terlalu baik ini, jawab Jeliteng. Bagiku, itu sudah merupakan pertanda bahwa orang tua itu tidak bermaksud buruk, berkata Ki Buyut. Ia bukan sejenis orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi ia dalam keadaan yang pahit, masih juga memikirkan orang lain. Baiklah Ki Buyut, kami mohon diri. Kami akan menghadap Ki Buyut Lumban Kulon. Mungkin besok kami akan mulai dengan kerja kami, membantu orang tua itu. Di mana ia tidur malam ini? Mereka telah memilih tempat di dalam hutan itu. Mereka makan dari buah-buahan yang mereka dapatkan, buruan kecil dan dedaunan. Berbuatlah sesuatu segera bagi mereka Jeliteng. Kau yang sudah mulai dengan niat yang baik, teruskanlah. Jeliteng kemudian minta diri. Ia masih akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk minta izin seperti yang dilakukannya pada Ki Buyut di Lumban Wetan. Ketika Jeliteng dan kawan-kawan memasuki batas Lumban Kulon, maka beberapa orang anak-anak muda pun telah mengerumuninya dan bertanya, apakah keperluannya. Seperti yang sudah dilakukannya, maka ia pun mengulangi lagi ceritanya tentang kedua orang yang ditemuinya di lereng bukit. Kasihan, desis salah seorang dari mereka, nampaknya Ki Buyut baru saja pulang dari sawahnya. Aku kira ia ada di rumahnya. Terima kasih, sahut Jeliteng. Ia sedang sibuk memikirkan anak laki-lakinya, desis yang lain. Kenapa dengan Nugata? Bertanya Jeliteng. Ia sedang merajuk. Nugata ingin seekor kuda yang bagus, tegar dan besar. Tidak seperti kuda yang dimilikinya sekarang, yang menurut pendapatnya, kecil, kurus dan sakit-sakitan. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, seekor kuda yang tegar, besar dan baik, harganya tidak sedikit. Itulah sebabnya Ki Buyut agak prihatin juga. Tetapi nampaknya ia berusaha untuk memenuhinya. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, jika demikian, apakah kedatangan kami mungkin akan dapat mengganggu perasaannya yang memang sedang buram itu? Tetapi anak-anak muda Lumban Kulon itu menjawab hampir bersamaan, aku kira tidak. Jeliteng mengangguk-angguk, sementara seorang anak muda Lumban Kulon berkata selanjutnya, cobalah. Jika kau memang menganggap penting tentang dua orang perantau yang memerlukan bantuan itu, datanglah. Jika Ki Buyut sedang sibuk atau sedang bingung, ia akan dapat minta kalian untuk datang lain kali. Meskipun agak ragu-ragu namun Jeliteng pun melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Ki Buyut di Lumban Kulon saudara kembar Ki Buyut di Lumban Wetan, tetapi yang dianggap saudara tua justru karena ia lahir kemudian. Menurut kepercayaan orang-orang Lumban saudara kembar yang tua akan lahir mengiringi saudaranya yang muda. Satu dua orang anak muda Lumban Kulon yang tertarik pada masalah itu pun mengikutinya pula, sehingga iring-iringan anak-anak muda itu menjadi semakin panjang. Tetapi ada pula di antara mereka yang tidak mengacuhkannya. Bahkan seorang anak muda yang berkulit kuning bergumam di antara kawan-kawan, Jeliteng anak baik. Tetapi ia memang senang mencari pekerjaan. Ia ingin menolong kedua orang yang dikatakannya perantau itu, desis yang lain. Tetapi seorang anak muda yang gemuk pendek berkata, hei, kau tahu, kenapa Jeliteng bersusah payah tentang kedua orang itu? Ah kau tentu berprasangka aneh. Justru kau sendirilah yang selalu mengejar gadis-gadis, sahut kawannya yang berkulit kuning, bukankah kau akan mengatakan bahwa salah seorang dari kedua perantau itu seorang gadis?
Anak muda yang gemuk itu tertawa. Namun seorang kawannya lagi berkata, meskipun ia seorang gadis, tetapi dapat dibayangkan. Seorang gadis kurus, sakit-sakitan, kumal dan barangkali suka merengek-rengek. Jangan menghina, potong kawannya. Namun anak-anak muda yang lain sempat pula tersenyum. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih berkelompok di mulut lorong, mereka mendengar derap seekor kuda. Dengan tergesa-gesa mereka menepi meskipun mereka belum melihat kuda itu mendekat. Siapa? Seseorang berteka-teki. Daruwardi atau Nugata? Yang lain tidak sempat menjawab, karena dari tikungan nampak seorang anak muda duduk di punggung kudanya. Kuda itu mengurangi kecepatannya, bahkan kemudian berhenti di mulut lorong. Apakah yang kalian tunggu di sini? Bertanya anak muda di punggung kuda itu. Kami akan pergi ke sawah. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun kemudian, tetapi kalian masih saja berkumpul di sini. Ya, baru saja kami bertemu dengan Jeliteng, sahut yang lain. Jeliteng anak Lumban Wetan. Ya, apa keperluannya? Salah seorang anak muda itu pun kemudian menceritakan tentang dua orang perantau seperti yang dikatakan Jeliteng. Anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, seperti kita masing-masing tidak mempunyai pekerjaan. Biarlah perantau itu mengurus dirinya sendiri. Anak-anak muda di mulut lorong itu tidak menyahut. Mereka memandangi saja ketika kuda itu berderap dan hilang ke dalam padukuhan. Anak-anak muda yang tinggal di mulut lorong itu memandang debu yang masih mengepul. Salah seorang berdesis, kuda itulah yang dikatakan kecil, kurus, sakit-sakitan. Seperti gadis perantau itu. Yang lain tidak dapat menahan tertawa mereka. Namun suara tertawa itu pun bagaikan hanyut oleh angin ketika anak muda berkulit kuning itu berkata, apa urusan kita dengan kuda Nugata? Marilah, kita pergi ke sawah. Sore nanti kita pergi ke Bukit Gundul. Daruwardi tentu sudah menunggu, kita akan berlatih olah kanuragan. Anak-anak muda itu pun kemudian bersama-sama menyusuri pematang dan berpisah menuju ke sawah masing-masing. Tetapi sawah di Lumban Kulon dan Lumban Wetan memang tidak begitu baik. Tanahnya mulai kering di musim kemarau. Palawija pun tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan di musim kering yang panjang sawah mereka benar-benar menjadi padang yang gersang sejauh mata memandang. Dalam pada itu Jeliteng telah berada di rumah Ki Buyut di Lumban Kulon. Ki Buyut yang tua, tetapi yang lahir kemudian dari sepasang anak kembar itu, nampaknya memang lebih tua. Apalagi ia nampak selalu bersungguh-sungguh, meskipun sebenarnya hatinya cukup lapang. Kedatangan Jeliteng pun mengejutkan pula. Namun Ki Buyut di Lumban Kulon itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia sudah mendengar maksud Jeliteng untuk menghadap. Kalian membuat aku berdebar-debar, berkata Ki Buyut di Lumban Kulon. Belum lama aku mendengar peristiwa yang terjadi di lereng bukit itu. Aku kira berita yang kau bawa adalah berita yang berhubungan dengan kematian dua orang yang dibunuh oleh Daruwardi. Apalagi aku mendengar bahwa kau pun pernah dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Teringat sekilas, dua orang yang terpaksa dibunuhnya pula, dan yang dengan diam-diam telah dikuburnya sama sekali. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, sehingga yang tersebar hanyalah peristiwa yang terjadi atas Daruwardi. Ki Buyut, berkata Jeliteng kemudian, peristiwa itu memang telah membuatku hampir pingsan. Tetapi agaknya jika terjadi peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan peristiwa itu, tentu akan lebih banyak menyangkut Daruwardi. Ki Buyut mengangguk-angguk, gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri, karena itu, latihan-latihan yang akan diadakan oleh anak-anak itu mungkin akan dapat berakibat buruk. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa berakibat buruk Ki Buyut? Orang-orang yang memusuhi Daruwardi itu menganggap bahwa kita semuanya telah melibatkan diri, jawab Ki Buyut. Jalan pikiran orang tua itu memang dapat dimengerti. Namun Jeliteng mencoba untuk menjelaskan, tetapi Ki Buyut, jika jumlah kami cukup banyak, maka aku kira, orang-orang jahat itu tentu akan segan pula untuk berbuat sesuatu. Meskipun kami belum mumpuni, namun dengan jumlah yang berlipat ganda, mereka tentu akan memperhitungkan pula. Ki Buyut menarik nafas panjang. Masih saja ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri, selama ini tidak pernah terjadi malapetaka di padukuhan ini. Tetapi kedatangan orang-orang baru itu membuat aku menjadi cemas. Jeliteng mengangguk-angguk.
Nampaknya Ki Buyut di Lumban Kulon merasa bahwa keadaan terakhir di padukuhannya telah memburuk. Kehadiran orang-orang yang dianggapnya asing memang telah membawa persoalan tersendiri, termasuk kedatangan Daruwardi. Apakah Ki Buyut juga mencurigai kehadiran Kiai Kanti dan Swasti? Pertanyaan itu mulai merayapi hatinya. Namun ternyata Ki Buyut kemudian berkata, "Jeliteng, aku tidak berkeberatan dengan maksudmu dan kawan-kawanmu untuk membantu kedua orang yang kau sebut perantau itu, jika Buyut Lumban Wetan juga tidak berkeberatan. Tetapi aku berharap bahwa kehadirannya di daerah ini tidak akan menambah persoalan-persoalan baru yang dapat menyulitkan keadaan kita di sini." Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, "Ki Buyut, kami akan melihat dengan saksama, apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh kedua orang itu. Yang seorang sudah terhitung orang tua, sedang yang satu adalah anaknya, seorang gadis. Aku kira mereka tidak akan menimbulkan persoalan apapun juga di daerah Lumban ini." Syukurlah. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita akan dapat hidup tenang dan damai. Hidup seperti yang pernah kita alami dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Di saat pergolakan terjadi di pusat pemerintahan, padukuhan ini tetap tenang. Kami berdua yang kebetulan dilahirkan kembar dan menjadi tetua di Lumban Kulon dan Lumban Wetan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan tata cara dan kehidupan yang berlaku di daerah kecil ini. Setiap perubahan akan dapat menimbulkan goncangan-goncangan dan bahkan mungkin kekisruhan. Jeliteng menjadi berdebar-debar. Yang dikatakan itu adalah sikap Ki Buyut di Lumban Kulon. Namun Jeliteng tidak berputus asa bahwa untuk selanjutnya tidak akan dapat ditembus dengan kenyataan dan harapan-harapan bagi masa datang. Namun sayang sekali, bahwa permulaan itu bersamaan saatnya dengan goncangan ketenangan oleh orang-orang Kendali Putih yang telah berusaha menipu Daruwardi. Namun demikian, izin yang diberikan oleh Ki Buyut itu telah membuat Jeliteng berbesar hati. Ia memang harus berhati-hati untuk mengayunkan langkah berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi memang harus dijaga sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan kekisruhan yang mengganggu, apalagi menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam padukuhan yang tenang itu. Dalam pada itu, ketika Jeliteng mohon diri kepada Ki Buyut, maka terdengar derap kuda memasuki halaman. Nugata yang masih berada di punggung kudanya, mengerutkan keningnya melihat Jeliteng bersama beberapa orang anak muda duduk di pendapa bersama ayahnya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan persoalan yang dibawa oleh Jeliteng seperti yang sudah didengarnya di ujung lorong. Sehingga karena itu, maka setelah kudanya diserahkan kepada seorang pembantunya, ia langsung masuk lewat longkangan tanpa berpaling lagi. Jeliteng dan kawan-kawan yang berada di pendapa itu hanya memandanginya saja. Mereka menyangka bahwa Nugata memang belum mengetahui persoalannya. Namun mereka pun mengerti, bahwa Nugata lebih suka mempersoalkan masalahnya sendiri daripada masalah orang lain. Karena itu Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut di Lumban Kulon itu. Ia ingin segera berbuat sesuatu, sehingga waktunya tidak banyak terbuang. Mulai terbayang di angan-angannya, sebuah gubuk kecil dengan secuil tanah buat halaman dan kebunnya. Kemudian orang tua itu tentu memerlukan sebidang tanah yang lebih luas bagi sawah dan ladangnya. Namun yang penting bagi Jeliteng adalah bahwa orang tua dan anak gadisnya itu kemudian akan berjuang menguasai air yang melimpah di lereng bukit itu untuk mengarahkannya ke sawah dan ladangnya yang akan dibuka. Air itu tentu akan dapat dimanfaatkan pula bagi padukuhan Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Parit yang hanya menampung dan mengalir di musim hujan itu tentu akan menjadi basah pula di musim kering. Sementara itu beberapa orang anak muda mengikut Jeliteng sampai ke sebuah gardu parondan yang berada di dekat padukuhan kecil yang terletak di batas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Namun padukuhan itu sendiri masih termasuk daerah Lumban Wetan. Satu dua anak muda Lumban Kulon masih tetap bersama mereka. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Jeliteng, kapan kau akan mulai dengan kerjamu itu?" Anak muda itu berhenti sejenak, namun kemudian ia mulai berkelakar, "Bukankah anak perantau itu seorang gadis yang manis?" "Hei, dari mana kau tahu?" Jeliteng pura-pura bertanya. Kawan-kawan tertawa, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat membayangkan wajah gadis itu dengan tepat. Seperti anak-anak muda Lumban Kulon yang tidak ikut bersama mereka, maka bayangan tentang gadis perantau itu adalah sangat buram. Dalam pada itu Jeliteng pun kemudian berkata, "Besok aku akan mulai. Tetapi tentu hanya sekedar di waktu-waktu senggang dan jika badan tidak terasa penat. Namun demikian,
Aku tidak sampai hati melihat kedua orang itu terlalu lama berada di hutan itu. Jika udara dingin malam hari mulai menyelimuti pepohonan, maka mereka pun menjadi basah oleh embun. Apakah laki-laki itu sudah teramat tua? Bertanya seseorang. Belum tua sekali, tetapi tenaganya tentu sudah jauh susut, jawab Jeliteng. Kawan-kawan mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, biarlah aku ikut membantumu di saat-saat senggang pula. Jeliteng tersenyum kecut. Ia masih sempat pula berkelakar. Tetapi jangan karena gadis yang manis itu. Suara tertawa terdengar di antara mereka. Tetapi salah seorang dari mereka segera berkata, aku akan ke sawah. Pagi ini kerjaku hanya berjalan hilir mudik saja. Bukankah hari ini kita belum akan mulai dengan gubuk itu? Jeliteng menggeleng. Jawabnya, tentu belum. Nah, jika kau akan mulai kapan saja, dan jika kau memerlukan aku, panggillah aku. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersedia membantu. Terima kasih, jawab Jeliteng. Sekarang, bukankah kita masing-masing mempunyai pekerjaan? Desis anak muda itu. Silahkan, sahut Jeliteng, aku pun akan pergi ke sawah juga. Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan Jeliteng ke pekerjaan masing-masing. Namun mereka telah menyatakan diri, bersedia membantu rencana Jeliteng, pada saat Jeliteng akan mulai dan di waktu-waktu mereka yang terluang. Yang tinggal di gardu itu kemudian tinggal Jeliteng sendiri. Anak-anak Lumban Kulon pun telah pergi pula ke sawah mereka masing-masing. Pada saat Jeliteng sudah mulai melangkah untuk pergi ke sawahnya pula, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang memanggilnya. Dengan serta-merta ia pun berpaling. Dilihatnya Daruwardi berjalan tergesa-gesa mendekatinya. Jeliteng bergeser kembali dan duduk di bibir gardu. Sambil tersenyum ia bertanya, kau nampak tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu? Aku memang mencarimu, jawab Daruwardi. Mencari aku? Jeliteng mengerutkan keningnya, apakah kau mempunyai kepentingan? Daruwardi pun kemudian duduk pula di samping Jeliteng. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia mulai bertanya, apakah benar kau bertemu dengan dua orang perantau di lereng bukit itu? Iya, kenapa? Jeliteng mengerutkan keningnya. Seorang laki-laki tua dan seorang gadis. Iya. Daruwardi mengangguk-angguk. Seperti kepada diri sendiri ia berdesis, jadi keduanya masih di bukit itu. Kau pernah melihat mereka? Jeliteng pura-pura bertanya. Iya, aku pernah menolong mereka ketika mereka hampir diterkam oleh seekor harimau. Tetapi aneh sekali bahwa keduanya justru berada di hutan yang hampir menelan mereka itu, desis Daruwardi. Apa yang telah terjadi? Jeliteng masih berpura-pura. Daruwardi pun kemudian bercerita tentang seekor harimau yang garang. Untunglah ia melihatnya dan sempat menolongnya. Aku kira keduanya telah pergi, gumam Daruwardi. Aku bertemu dengan mereka ketika aku sedang mencari kayu. Kau juga gila. Kenapa kau mencari kayu di hutan yang dapat membahayakan dirimu? Di hutan itu ada beberapa ekor harimau. Dan kedua orang perantau itu nampaknya juga gila seperti kau. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku sudah sering sekali mencari kayu di hutan itu. Bukankah kau tahu juga kebiasaanku itu? Baru sekali aku bertemu dengan seekor harimau yang nampaknya akan berbuat jahat. Tetapi aku dapat memanjat. Dan ternyata harimau itu tidak menunggui aku terlalu lama. Apakah nilai kayu bakar yang kau dapat di hutan itu lebih besar dari nyawamu? Bertanya Daruwardi. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru bertanya, apakah aku akan menukarkan nyawaku dengan kayu bakar? Daruwardi meloncat turun dari bibir gardu sambil bergumam, kau memang anak yang dungu. Sudah tentu bukan begitu maksudku. Tetapi aku hanya memberimu peringatan, bahwa kau dapat saja diterkam harimau. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan tidak Daruwardi. Kau membuat aku menjadi cemas. Selama ini aku tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi tiba-tiba saja aku menjadi cemas. Nah, katakan pula kepada kedua orang perantau itu. Suruhlah mereka pergi saja dari lereng bukit. Tetapi kalau mereka memaksa untuk tinggal, suruhlah ia mendekati padukuhan ini agar mereka tidak akan menyesal. Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, aku akan mencoba memperingatkan mereka, agar mereka tinggal di bawah bukit saja. Daruwardi pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, terserah kepadamu. Lalu,
Sore nanti aku akan datang ke Bukit Gundul itu. Bukankah anak-anak minta aku memberikan sedikit petunjuk tentang olah kanuragan? Ya, aku juga akan datang. Tetapi apakah aku mungkin akan dapat berkelahi seperti kau? Daruwardi yang sudah melangkah menjauh berhenti sejenak. Sambil berpaling ia berkata, kau memang anak yang paling dungu di seluruh Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sampai mati pun kau tidak akan dapat menyadap ilmu sejauh itu. Bahkan seandainya kau mempunyai seorang guru yang mumpuni sekalipun. Jeliteng tidak menjawab. Dipandanginya saja Daruwardi yang berjalan menjauh. Namun tiba-tiba saja Jeliteng berlari-lari menyusulnya sambil berkata, "Hei, Daruwardi. Apakah benar Nugata minta kepada ayahnya untuk dibelikan seekor kuda yang besar dan tegar?" Daruwardi berhenti. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, "Siapa yang mengatakannya?" "Anak-anak Lumban Kulon." Itu adalah pertanda bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan lain daripada membicarakan kawan-kawan mereka sendiri. Itu bukan urusanku. Dan aku tidak akan mengurusnya pula meskipun ia akan membeli 10 atau 20 ekor lagi. Jeliteng berdiri termangu-mangu. Sementara itu Daruwardi pun melangkah pula menjauh dan hilang di tikungan. Sepeninggal Daruwardi, Jeliteng menggeliat seperti orang yang baru bangun dari tidur yang nyenyak semalam suntuk. Bibirnya nampak tersenyum, namun tidak sepatah kata pun yang diucapkannya meskipun bagi dirinya sendiri. Sejenak kemudian ia pun dengan tergesa-gesa pula meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan seolah-olah membayang sekilas di kepalanya beberapa orang anak muda yang menarik perhatiannya di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Anak-anak muda yang dengan serta-merta bersedia membantunya. Kemudian wajah yang cerah dan terbuka dari anak Kibuyut di Lumban Wetan yang bernama Kumbara. Disusul kemudian wajah yang acuh tak acuh dari putra Kibuyut di Lumban Kulon. Yang terakhir adalah wajah Daruwardi yang tampan dan bersungguh-sungguh. Jeliteng melangkah semakin cepat. Sambil tersenyum ia berkata kepada diri sendiri, lalu bagaimana dengan wajahku sendiri? Seperti kawan-kawan Jeliteng pun kemudian menengok sawahnya. Tetapi tidak banyak yang dapat dikerjakan. Sawahnya adalah sawah yang kurang baik seperti pada umumnya sawah di Lumban Wetan dan Lumban Kulon, yang menggantungkan air pada hujan yang jatuh di musim basah. Di siang hari, ketika kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing, maka Jeliteng pun justru pergi ke sungai. Kepada seorang kawannya ia berpesan agar disampaikannya kepada biyungnya, bahwa ia akan mencuci pakaiannya. Tetapi setelah sawah menjadi sepi di panasnya terik matahari, Jeliteng pun telah pergi menyusuri sungai yang hampir tidak mengalir lagi dan apalagi dibatasi oleh tebing yang tinggi, mendekati bukit yang berhutan dan menyimpan mata air yang deras. Tidak ada harapan untuk dapat memanfaatkan sungai kecil yang dibatasi oleh tebing itu di musim kemarau. Namun tiba-tiba Jeliteng berhenti sejenak. Dipandanginya tebing sungai itu serta batu-batu yang berserakan. Katanya di dalam hati, untuk sementara air yang melimpah itu dapat disalurkan lewat sungai kecil ini. Yang perlu dilakukan kemudian adalah menyekat sungai ini dengan beberapa bendungan untuk menaikkan airnya ke sawah. Tetapi Jeliteng tidak yakin bahwa itu adalah cara yang terbaik. Mungkin Kiai Kanti mempunyai cara tersendiri. Dengan berlari-lari kecil, Jeliteng memanjat tebing di antara pepohonan hutan. Setelah meloncati batu-batu padas yang terjal dan memanjat lereng yang bagaikan dinding, akhirnya ia sampai ke dataran di tepi kolam yang berair melimpah. "Oh, marilah Nger," Kiai Kanti mempersilahkan. Jeliteng mengangguk hormat. Sekilas ia memandang ke sekelilingnya. Dilihatnya Swasti sedang duduk membersihkan buah gayam yang sudah tua dengan belanga yang dibawanya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Meskipun Swasti tidak mengacukannya seperti biasa, tetapi seolah-olah ia baru dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas saat itu. Tetapi ia tidak berani terlalu lama memandanginya, karena ia pun kemudian dipersilahkan oleh Kiai Kanti duduk di atas sebuah batu yang nampaknya telah disediakan. "Silahkan, aku memang telah menyediakan beberapa tempat duduk yang khusus," berkata Kiai Kanti sambil tersenyum. "Kiai," berkata Jeliteng setelah mereka duduk berhadapan, "aku telah menghadap Kibuyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon." Keduanya menyatakan tidak berkeberatan untuk mengizinkan Kiai membuat sebuah gubuk kecil di lereng bukit. Namun persoalannya, setiap orang mencemaskan nasib Kiai berdua, jika seekor harimau datang menerkam Kiai atau Swasti. "Aku memang menunggu seekor harimau yang akan menerkam aku," tiba-tiba saja Swasti menggeram.
Jeliteng memandang Swasti sejenak, tetapi Swasti tetap duduk sambil membersihkan buah gayam yang akan direbusnya, tanpa mengangkat wajahnya. Kiai Kanti tersenyum melihat sikap anak gadisnya. Namun kemudian katanya, "Kau salah mengerti Swasti. Tentu saja maksud Angger yang memilih mempergunakan gelar Jeliteng ini bukan benar-benar mencemaskan nasib kita berdua jika ada seekor harimau yang tersesat kemari. Tetapi bukankah kita tidak akan menepuk dada di hadapan orang-orang Lumban sambil mengatakan bahwa kami tidak takut menghadapi harimau, bahkan sepasang sekalipun? Jika ada kesan demikian, maka orang-orang Lumban tentu akan mencurigai kita, sehingga maksud kita untuk menemukan tempat baru yang tenang dan wajar, seperti kehidupan orang banyak dalam hubungan bertetangga tentu akan menjadi baur lagi. Orang-orang Lumban akan menganggap kita orang lain, atau orang yang tidak sewajarnya berada dalam pergaulan di antara mereka." Swasti masih tetap pada sikapnya. Ia sama sekali tidak mengangkat kepalanya dan apalagi berpaling. "Karena itu Ger," berkata Kiai Kanti, "peringatan itu tentu seharusnya kita perhatikan. Kita harus melakukan sesuatu yang dapat mereka mengerti tanpa menimbulkan masalah baru." "Kiai," berkata Jeliteng, Daruwardi menyarankan, agar Kiai tinggal dekat dengan padukuhan, sehingga tidak akan mendapat gangguan binatang buas di hutan ini. Tetapi aku berpikir, jika demikian, maka usaha Kiai tentu akan sedikit terganggu oleh jarak. "Kau benar Ger, usahaku mengalirkan sekaligus menguasai air itu akan menjadi semakin berat, karena aku tidak dapat menungguinya setiap saat. Karena itu Kiai, untuk memenuhi keduanya, aku berpendapat, bahwa sebaiknya Kiai membuat sebuah padepokan kecil di bawah bukit ini. Jarak antara gubuk yang akan dibangun dengan Belumbang ini tidak terlalu jauh, sementara kecurigaan dan kecemasan orang-orang Lumban sudah berkurang." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dipandanginya Swasti sejenak, tetapi ia nampaknya tidak mendengarkan percakapan itu. "Anak bengal," desis Kiai Kanti lirih. "Selebihnya Kiai," berkata Jeliteng kemudian, "sebelum Kiai berhasil menyusun jalur parit yang sesuai dengan keinginan Kiai, maka apakah Kiai sependapat, jika kita memanfaatkan sungai kecil yang hampir kering itu untuk menampung air yang melimpah itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Sementara Jeliteng meneruskan, "Kita akan dapat menyekat sungai itu di beberapa tempat dengan bendungan-bendungan kecil dan mengangkat airnya ke sawah dan ladang." Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu terdengar Swasti berkata dengan nada dalam, "Tentu untuk kepentingan orang Lumban." Jeliteng mengerutkan keningnya. Sekilas dilihatnya wajah Kiai Kanti yang buram. Namun kemudian orang tua itu tertawa kecil sambil berkata, "Angger, setiap orang dilandasi oleh kepentingan diri yang dapat sama, tetapi dapat berbeda dengan orang lain. Yang berbeda itu kadang-kadang dapat menimbulkan persoalan jika yang satu memaksakan kepentingannya sendiri terhadap yang lain. Tetapi yang mempunyai kepentingan yang sama pun dapat juga berbenturan karena mereka berebut kepentingan." Jeliteng termangu-mangu mendengar kata-kata Kiai Kanti. Tetapi ia masih tetap menunggu penjelasannya. "Angger, dengan jujur aku ingin mengatakan, bahwa penguasaan air yang melimpah itu pertama-tama tentu karena kepentingan pribadiku. Aku berjalan menyusuri arus di bawah tanah dengan suatu keinginan untuk menemukan air, syukur sumbernya, untuk mengaliri suatu padepokan yang akan aku bangun kemudian. Dan atas petunjuk Angger, aku dapat sampai ke tempat ini." Kiai Kanti berhenti sejenak, lalu, "Karena itulah maka sampai saat ini aku masih memimpikannya sebuah padepokan yang dikelilingi oleh tanah persawahan dan ladang secukupnya, yang dialiri oleh air tanpa henti di segala musim. Bahkan jika mungkin sebuah belumbang untuk memelihara jenis-jenis ikan yang dapat menghiasi halaman dan kebun, tetapi juga dapat menghasilkan bagi hidup kami sehari-hari." Jeliteng mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud Kiai Kanti sehingga karena itulah maka ia tidak memotong kata-kata orang tua. "Meskipun demikian Ger," berkata Kiai Kanti selanjutnya, "aku sudah barang tentu tidak akan dapat ingkar pada suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan lingkungannya. Dalam hal ini, sudah tentu adalah lingkunganku yang baru. Karena itu, maka aku tidak berkeberatan untuk menyalurkan air ke dalam sungai kecil itu, setelah melalui padepokan yang masih ada di dalam angan-anganku itu." Jeliteng masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku mohon maaf Kiai jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan jalan pikiran Kiai. Tetapi menurut pendapatku, apa yang Kiai katakan itu pun merupakan pemecahan yang baik.
Air itu akan mengalir ke sawah ladang di sekitar padepokan Kiai, akan dialirkan atau katakan dengan istilah lain, akan dibuang ke sungai kecil itu. Kiai Kanti mengerutkan keningnya, namun kemudian sambil tersenyum ia menjawab, ya, begitulah kira-kira. Jadi menurut Kiai, yang manakah yang akan kita kerjakan lebih dahulu? Menguasai dan mengarahkan arus air itu, atau membuat suatu padepokan dengan membuka hutan di lereng bukit ini lebih dahulu? Kiai Kanti termenung sejenak, kemudian katanya masih sambil tersenyum, kau memang cerdik Nger. Aku menjadi bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi nampaknya aku harus menjawab, bahwa aku akan berusaha menguasai air lebih dahulu meskipun aku belum mempergunakannya, karena sawah dan ladang itu memang belum ada. Tetapi aku ingin mendapat gambaran tentang sawah dan ladang itu kelak sehingga arus air itu sudah dapat ditentukan, tanpa menunggu sawah dan ladang itu sendiri. Jeliteng pun tersenyum pula. Jawabnya, kira-kira memang demikian Kiai. Kita akan segera menanam patok. Dalam pada itu wajah Swasti pun menjadi gelap. Dengan demikian, maka orang-orang Lumban mungkin akan mempergunakan air itu lebih dahulu sebelum Kiai Kanti mempergunakannya. Tetapi Swasti tidak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga ia harus mempertimbangkan kesediaan Jeliteng untuk membantu membuat sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk sementara, sebelum mereka dapat membangun sebuah padepokan yang tentu akan memerlukan waktu yang panjang. Dalam pada itu, Jeliteng pun kemudian minta diri setelah ia berjanji untuk datang di hari berikutnya bersama 1-2 orang kawannya. Besok kita akan mulai Kiai, berkata Jeliteng sambil melangkah. Terima kasih Nger, aku senang sekali. Jeliteng tersenyum. Ketika ia berpaling memandang Swasti, gadis itu sama sekali tidak beringsut. Aku minta diri Swasti. Tanpa mengangkat wajahnya gadis itu menjawab, terima kasih. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun juga tentang anak gadisnya itu. Seperti yang dikatakan Jeliteng, maka ia pun telah bersetuju dengan 4 orang kawannya yang sudah sempat membantunya untuk datang di lereng bukit itu menjelang matahari terbit. Namun di sore hari, ketika anak-anak muda berkumpul di dekat Bukit Padas yang gundul, Jeliteng tidak mengatakannya kepada orang lain. Kepada keempat kawannya itu ia berkata, jangan terlalu banyak lebih dahulu. Kita akan menjajaki, apakah yang akan kita kerjakan. Seperti yang dijanjikan, Daruwardi telah datang pula ke tempat itu. Ia bersedia untuk mengajari anak-anak muda dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan untuk berlatih dalam olah kanuragan. Bagaimana ia dapat mengajari anak-anak muda ini, berkata Jeliteng di dalam hatinya ketika ia melihat anak-anak muda yang jumlahnya terlalu banyak. Namun ternyata bahwa Daruwardi mempunyai kebijaksanaan tersendiri. Ketika anak-anak sudah berkumpul di tempat itu, maka ia pun berdiri di atas sebuah batu padas dan mengucapkan sesora singkat. Ia bersiap memberikan tuntunan olah kanuragan, tetapi anak-anak muda Lumban harus bersungguh-sungguh. Anak-anak muda Lumban menjawab saur manuk. Tetapi tidak mungkin untuk berlatih bersama dalam jumlah ini, berkata Daruwardi, aku akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Kelak, jika kalian akan mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi, kelompok-kelompok itu akan terbagi menjadi semakin kecil. Daruwardi pun kemudian membagi anak-anak muda Lumban itu menjadi kelompok besar yang setiap kali akan diajarinya berurutan kelompok demi kelompok. Yang kemudian menjadi persoalan bagi Jeliteng, bagaimana ia dapat berbuat di antara anak-anak muda itu, sehingga Daruwardi tidak dapat mengenali tata geraknya. Betapapun ia memperbodoh diri dalam sikap pura-pura, namun ia masih juga cemas, bahwa Daruwardi akan dapat melihat, bahwa sebenarnya ia sudah mempunyai bekal ilmu olah kanuragan. Mudah-mudahan aku berhasil mengelabuinya, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Karena itulah, maka di hari itu, Jeliteng yang mendapat giliran di hari ketiga, justru memperhatikan dengan saksama, bagaimana anak-anak muda Lumban yang belum memiliki bekal sama sekali itu mengikuti tuntunan Daruwardi. Kadang-kadang Jeliteng harus menahan senyum melihat gerak-gerak yang menurut pendapatnya aneh dan lucu. Tetapi ia sadar, bahwa sikap yang demikian itulah yang harus dilakukannya pula. Ternyata bahwa di hari itu anak-anak Lumban telah berlatih dengan sebaik-baiknya. Rasa-rasanya matahari terlalu cepat turun dan hilang di balik pegunungan, sehingga waktu rasa-rasanya berjalan terlampau laju. Jeliteng memperhatikan perkembangan keadaan di Lumban itu dengan pertimbangan yang dalam. Ia tidak dapat mengkesampingkan pendapat Ki Buyut di Lumban Kulon,
bahwa latihan-latihan itu akan dapat dianggap oleh orang-orang yang memusuhi Daruwardi, seolah-olah setiap anak muda di Lumban telah melibatkan diri. Tetapi ini adalah suatu permulaan dari perubahan-perubahan yang akan terjadi di Lumban. Berkata Jeliteng kepada dirinya sendiri, dengan perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit, maka akhirnya Lumban tidak akan tenggelam di dalam suasana masa lampau tanpa menghiraukan masa depannya. Bersambung Jilid 8. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.